Fusbolista Ale. Kembali lagi di Cuap di Cup. Nah, bersama saya Bro Ricardo Tio, dan kali ini gua diundang ke kediaman Mbak Erika Agustina ya, Mbak ya. Dari Halo, Sayap Garuda Indonesia SGI. Mbak, ceritain dong Mbak, pembentukan SGI itu gimana awalnya? Dari tahun berapa? Mbak posisinya sebagai apa? Sebenarnya SGI itu udah dari kurang lebih hampir 2 tahun lalu ya. Tapi terus kemudian sempat vakum, dan ini 2 bulan belakangan setelah kita pertandingan lawan China tuh kita aktifkan kembali, dan kita memang itu untuk mengakomodir teman-teman yang senang bicara bola, fans timnas yang ada di platform TikTok. Sebenarnya awalnya begitu. Channelnya apa namanya Mbak? Kalau boleh tahu Sayap di TikTok. Garuda Indonesia. Nah itu follow ya, coba semua follow ya. Sayap Garuda Indonesia, jangan lupa. Mbak, ini kan masih udah pengundian, ini kan round 4 udah ada kan? Yes. Nah, kita ini segrup sama Arab Saudi dan Irak. Nah, peluang Indonesia lolos gimana Mbak ke Piala Dunia 2026? Realistis aja ya Mbak gitu. Ini kita bicara realistis ya. Kalau gini, kalau yang namanya peluang pasti ada. Iya. Pasti ada namanya peluang. Tinggal berapa prosentasenya. Iya. Kalau kita ini frankly speaking, kalau kita bicara melihat POV-nya adalah melihat dari 4 pertandingan terakhir, jujur aja ini buat saya agak meragukan. Meragukan ya. Kalau kita POV-nya melihat dari pertandingan-pertandingan yang kemarin sudah dijalanin sama Indonesia ya, dengan bukan masalah hasilnya menang atau kalah, tapi game plan bermain dan sebagainya, itu menurut saya sih masih belum bisa menjanjikan. Iya. Belum bisa menjanjikan. Persentase Mbak, menurut Mbak berapa nih? Point of view Mbak Erika sendiri nih. Ya, lawan Irak Saudi itu sekarang lagi naik lagi semenjak dia dipegang setelah kekalahan kita itu kemarin, tapi kayaknya dia udah mulai ini, walaupun belum terlalu ini ya 35-40% lah. Ya. Karena nggak mudah ya lawan Arab Saudi dan Irak sendiri. Apalagi kita nggak pernah menang nih lawan Irak, Mbak. Gini, jujur aja kalau kita bicara pasti banyak yang menjagokan tuh antara Saudi atau Irak. Ya. Jadi dari sisi positifnya, Saudi itu tuan rumah. Betul. Ya kan? Dia secara schedule juga diuntungkan, secara climate juga diuntungkan, karena mereka tidak perlu beradaptasi lagi dengan iklim di sana. Lalu mereka tidak perlu melakukan perjalanan kan. Jadi secara stamina mungkin masih sangat prima dibandingkan tamu-tamunya seperti Irak sama Indonesia, terutama Indonesia. Irak masih agak lebih dekat, Indonesia kan jauh sekali gitu ke situ. Oke. Nah, tapi Saudi itu pasti, dan dia tuan rumah, secara supporter dan sebagainya itu pasti diuntungkan. Nah, tetapi Irak juga pasti nggak mau kalah, gitu. Karena Irak juga walaupun belakangan agak sedikit menurun, dan dia juga baru ganti pelatih juga kan, tapi pasti dia nggak mau kalah. Betul. Dan Irak itu kan ranking 3 terbaik ya, kalau kita lihat di round kemarin, di round 3 kemarin dia adalah yang terbaik. Jadi Irak juga aku rasa kansnya juga ini. Nah, tetapi Indonesia nih jadi kuda hitam. Betul. Gitu loh. Ya tinggal sekarang, selama apa yang kemarin kurang itu mungkin masih punya waktu diperbaiki, ya mudah-mudahan semakin bisa. Terus melihat gaya kepemimpinan Patrick Kluivert memimpin timnas Indonesia bagaimana Mbak? Progresnya nanjak atau malah menurun pasca STY dipecat gitu loh Mbak? Sebenarnya buat aku gini, apa yang terjadi sekarang ini kan sebenarnya sudah kita prediksi. Sudah kita prediksi pada saat federasi mengambil kebijakan untuk mengganti pelatih di tengah-tengah. Siapapun pelatihnya pasti akan mengalami kesulitan. Jadi aku sih sebenarnya tidak fair juga kalau kita menilai PK itu sekarang. Gitu ya. Karena
perlu adaptasi, pemain juga selalu datang pemain-pemain diaspora baru. Yang lama aja chemistry-nya belum benar-benar dapat, apalagi kalau ditambah dengan pemain baru yang berdatangan. Apalagi nanti nih round 4 katanya mau ada striker baru lagi juga yang di ini kan. Jadi kalau menurut aku ya pastinya tentunya belum memuaskan, ya kan. Tetapi sekali lagi nggak bisa kita menyalahkan Patricknya gitu. Kalau saya gitu. Karena apa? Karena ini adalah hasil dari kebijakan yang diambil oleh federasi gitu loh. Dan ini udah kita duga lah kan mengganti pelatih di tengah-tengah nggak mudah juga. Sekarang targetnya PSSI apa? Tapi kan dari awal PSSI nunjuk Patrick Kluivert bilangnya nggak ada target masuk Piala Dunia, Mbak. Itu gimana, Mbak? Jadi kayak waktu-waktu pas Sintayong masih melatih dibikin target, harus ibaratnya 2026 atau apa. Tapi pas Kluivert masuk dibilangnya nggak ada nih beban masuk Piala. Kalau seingat saya waktu itu pada saat mengganti STY kan kenapa harus diganti ke pelatih Belanda ya? Pada saat itu kan justru dari federasi seingat saya nih itu mengatakan untuk akselerasi karena kita punya kans waktu itu kan terakhir kita berada di ranking 3 hanya selisih 1 poin dengan Australia kan. Mereka melihat ada kans peluang untuk lolos langsung. Betul. Gitu kan. Nah, menurut mereka, ini kan menurut federasi dan itu hak federasi ya. Betul. Kita nggak ini bahwa dengan ada isunya masalah di ruang ganti, lalu kemudian karena pemain kita banyak dari Belanda sehingga menurut hemat mereka beliau itu mengatakan bahwa cocoknya ini pelatih Belanda. Dan mungkin karena kita juga dulu bermasalah di lini depan, menurut mereka harusnya kita berubah pola mainnya dari yang biasa dimainkan sama pelatih sebelumnya itu menjadi ya total football. Waktu itu seperti itu. Tapi ya sekarang kita udah lihat hasilnya gitu. Karena nggak semudah itu juga gitu. Walaupun sesama dari Belanda juga nggak mudah. Karena pemain kita nggak totally semua juga Belanda kan gitu loh. Ada juga pemain-pemain lokal kita gitu kan. Ya seperti itu. Jadi aku sih melihatnya ini bukan salah PK. Karena ini udah kita tebak hasilnya gitu loh. Buat kami ya, kita nih yang sebagai fans ya sudah kita tebak. Tinggal permasalahannya adalah ya pada saat itu sekarang tujuan dulu federasi kembali aja. Tujuan federasi dulu mengganti pelatih itu apa? Itu aja. Yang sampai saat ini kita nggak jelas loh. Betul. Apakah mau lolos langsung? Apakah sekarang setelah melihat seperti ini menjadi kembali ke 2030 bahwa targetnya 2034? Kalau 2034 hemat saya ngapain kita ganti pelatih? Ya betul. Karena mengganti pelatih di saat performance timnas lagi agak menanjak terus diganti dengan alasan waktu itu narasi di ruang ganti nih. Melihat penampilan kemarin timnas melawan Jepang, ya kita memang harus mengakui kelas kita kalah jauh banget tapi setidaknya kita ngasih shot on goal lah atau penempatan tendangan ke gawang lah atau waktu lawan Jepang kita sama sekali nggak dikasih tembak sama Jepang waktu itu kan. Kita jangan bicara shot, shot on target, nge-shot pun tidak. Bahkan 90 menit bermain plus dengan additional time. Itu bisa dikatakan kita berada di kotak penaltinya. Iya, itu Jepang itu pun tidak gitu loh. Ya sekali 2 kali, tapi nggak pernah nge-shot. Betul. Jadi itu dulu itu kan masalah kita kan di klinikal. Iya. Ya, era itu bertahan kita sudah oke. Ya, bertahan kita sudah oke. Nah, sekarang kita bisa lihat dan kalau kita mau jujur gitu ya. Sekarang belakang kita jadi berantakan. Tidak setangguh dulu di belakang kita. Dulu kita permasalahannya kita nggak bisa klinis aja gitu kan. Pada saat sudah ini tidak bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Itu permasalahan kita dulu. That's why kita nunggu Ole kan, gitu loh. Tapi sekarang Ole sudah datang, depan juga tidak menjadi lebih baik menurut saya. Kalau kita lihat bahwa 4 pertandingan itu juga kita lawan Bahrain bahkan kita sebagai tuan rumah ya. Kita lawan Bahrain dan lawan Cina kita hanya mengkonversi 1 gol. Betul. Lawan China 1 golnya pun lewat penalti. Sisanya nggak ada. Ya sama Australia kita 1 gol ya. Lewat Ole. Nah, tapi kebobolan kita juga pada saat kita bermain di yang jauh di atas kita. Ya kebobolan kita lumayan gitu loh.
Dan itu harus jadi perhatian khusus untuk perbaikan ke depan ya. Menurut saya pertahanan kita apa yang salah dulu sangat sangat tangguh. Sekarang malah kita kan waktu di GBK di lawan Australia kita menahan seri ya 0-0 ya. Dan kita nggak kegolan waktu itu. Betul. Nah soalnya gini Mbak, kadang target PSSI ini suka terlalu tinggi gitu menurut saya. Maksudku udah bagus waktu itu ditunjuk STY, kita ibaratnya belajar pemain-pemain timnas tuh kayak diajarin main bola yang benar dulu, fisik sampai muntah-muntah kan. Pemain timnas aja waktu itu ketika sudah mulai peak performance tiba-tiba diganti pelatih tengah jalan kan jelas akan mengubah segalanya juga kan, Mbak. Iya, memang secara fisik terlihat. Karena kalau dulu kita main kayak waktu lawan Bahrain main hampir 100 menit ya. Itu teman-teman yang tidak diganti itu masih sangat stabil. Lalu sekarang kita lihat hampir sebagian besar pemain di menit 70, 75 itu udah mulai ada yang kram, ada yang apa, itu terlihat dan itu tidak bisa dipungkiri. Kita semua mata melihat kan nonton. Betul. Dari sisi mental, aku nggak tahu ya. Aku sebagai penonton, energi dari lapangan itu tuh kita kan saling memberikan energi. Yes. Fans, supporter juga memberikan energi ke pemain juga memberikan energi ke kita. Kelihatan gitu loh. Nggak tahu ya. Aku nggak bilang bahwa pemain tidak fight. Tentunya kita harus menghargai pemain-pemain kita kan, karena mereka sudah fight di lapangan. Cuman nggak tahu. Aku ngerasa energinya berbeda. Entah kebingungan, entah apa gitu seperti itu. Nah kan sebelum lawan Arab Saudi dan Irak di round 4 kan timnas PSSI, timnas Indonesia lebih tepatnya akan melawan uji coba di pertandingan FIFA Matchday itu melawan kalau nggak salah Libanon sama Kuwait. Optimis menang nggak kalau lawan Libanon lawan Kuwait itu, Mbak? Ya, seharusnya bisa menang karena kita pernah ngalahin Kuwait kan? Ya kan? Gitu loh. Jadi ya harusnya bisa menang. Tapi pertanyaannya adalah uji coba ini untuk apa? Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi pemain-pemain sebelum round 4 kan? Kalau kabarnya sih begitu. Ya, kalau memang untuk itu, pertanyaanku adalah kenapa kita tidak away? Iya. Ya kan? Kalau memang kita tujuannya adalah untuk preparation, salah satu preparation kita untuk melawan tim-tim Timur Tengah, ya kalau aku sih memilih untuk away karena ini ya antisipasi cuaca juga ya. Sekalian adaptasi, mungkin dari cuaca, dari makanan dan sebagainya. Lalu juga lawannya sudah benar ya, walaupun lawan itu juga ya karena itu di bawah, maksudnya kayak ini kan masih di bawah kita ya peringkatnya. Tapi oke lah, sudah hampir sama lah cara-cara pola permainannya. Tetapi ya tadi, kenapa harus di sini kalau memang itu untuk preparation kita ke ke round 4. Tetapi kalau tujuannya adalah karena di sini tujuannya lagi secara finansial ya kita nggak bisa ngomong gitu. Soalnya gini, karena target PSSI kan masuk tembus 100 besar kan. Makanya ya dicari lawan yang ibaratnya setara gitu loh, Mbak. Kalau nanti lawannya yang lebih kuat lagi di atas Irak apa Arab Saudi, nanti uji coba kalah turun lagi peringkatnya. Sebenarnya enggak. Contoh kita kayak lawan Jepang ya. Kalau kita kalah, kita itu juga kurang poinnya juga sedikit. Betul. Tapi kalau menang tinggi sekali. Jepang pun menang lawan kita, dia dapat poin cuma sedikit. Gitu loh. Nah, ya ini kita setara juga, kalaupun misalnya kita menang juga naiknya juga nggak banyak juga gitu loh sebenarnya. Gitu loh. Jadi ya tapi ya nggak tahu ya, itu kembali lagi itu kebijakan federasi lah, kita no comment lah kalau soal itu gitu loh. Karena ya tinggal federasinya aja. Nah ini kan melihat statement ketua umum PSSI ini kan kadang kita suka kadang maunya apa sih ini ketua umum itu, Mbak? Kadang waktu pas kalah dia masuk ke ruang ganti. Ya kalau kalian masih mau lihat kalau kalian nggak mau lihat saya akan mengundurkan diri gitu loh. Itu tanggapan Mbak dengan yang ucapan ketua umum PSSI begitu yang viral begitu gimana, Mbak? Ini kayak apa ya? Kayak mau nyari simpati netizen gitu loh, Mbak. Enggak. Kalau saya boleh, ini mungkin dilihat juga nanti ya sama siapa tahu ada orang PSSI yang. Iya betul. Saya mau mengkritisi
pola komunikasi publiknya PSSI. Cakep nih. Ya, saya nggak ngerti satu, kenapa mereka itu kalau mengeluarkan statement selalu berbeda-beda, satu sama lain. Betul. Sepakat. Jadi si A, ini sama-sama orang federasi, si A ngomongnya begini, termasuk ketum juga ngomongnya berbeda. Aku nggak tahu, aku nggak ngerti sebenarnya siapa sih orang yang bertanggung jawab dengan humasnya PSSI. Betul. Kalau zaman dulu kan kita ada Pak siapa? Aduh, zamannya NH dulu siapa? Sekjennya. Dulu biasanya kan Nugraha Besus. Ya. Sekjennya itu kan harusnya nggak tahu ya. Dulu kan mungkin sekjen yang harusnya ini. Tapi kan kalau sekarang beda. Nah, aku nggak ngerti dan pola komunikasi publiknya ini tuh menurut saya itu yang harus saya kritisi ya, minus. Kenapa? Satu, kadang-kadang terlalu lebay. Ya, untuk mengeksposur. Karena jadi kalau saya boleh ngomong agak sedikit tajam gitu ya, federasi sekarang ini terlalu narsis. Jadi semua tuh pengen pusatnya itu ke bahwa segala sesuatu itu bahwa mereka lah yang punya andil, tetapi itu akan jadi bumerang karena pada saat ternyata nanti realitanya tidak sesuai dengan yang mereka sampaikan, itu kan pasti automatically supporter atau fans timnas itu akan, atau netizen itu akan menyerang mereka. Menyerangnya itu dalam artian akan mempertanyakan mana yang dulu katanya, misalnya contoh nih ya, ini yang sering tergaung, kepelatihan terbaik, ya kan? Berarti kepelatihan terbaik itu kan harusnya sudah bisa memberikan yang benar-benar maksimal gitu. Betul. Nyatanya enggak. Bahkan banyak juga yang menilai bahwa permainan kita justru menurun. Dan itu tidak bisa dipungkiri gitu loh. Tidak juga memperbaiki lini depan kita juga. Karena lini depan kita juga enggak menjadi produktif. Kalau cuma satu gol ya, kita di Bahrain lebih produktif loh. Kita bisa golin 2. Kemarin ngalahin Saudi lebih ngegolin 2. Kalau kita lihat dari lini depan ya, gitu loh. Jadi menurut saya federasi harus mengevaluasi tim humasnya, karena itu bahaya. Itu satu. Kedua, kadang-kadang mengeluarkan statement yang tidak perlu. Contoh, pada saat kita kemarin menang lawan China, 3 pertandingan, 2 menang, 1 kalah, misalnya begitu. Ya kan, waktu kita baru menang. Nanti keluar lagi 4 pertandingan, 2 menang. Itu tuh tidak bijak menurut saya. Harusnya nggak perlu gini. Kita ini semua fans sudah menerima bahwa pelatih kita sekarang adalah PK. Patrick Kluivert ya. Patrick Kluivert. Tidak perlu lagi dibanding-bandingkan dengan pelatih yang lama sebenarnya. Ya, dan kita sebenarnya netizen tuh sudah legowo aja. Kita tinggal nunggu dan kita tetap support. Betul. Ya. Tetapi kan sebenarnya yang bikin statement seperti itu kan justru dari orang federasinya sendiri. Yang akhirnya menjadi kisruh lagi. Saya nggak ngerti kenapa orang federasi seneng banget gitu mengeluarkan statement-statement yang tidak bijak seperti itu, yang bikin kita si netizen ini jadinya ribut lagi. Aku nggak ngerti apakah dengan seperti itu diserang terus misalnya, atau saling ribut ini PSSI bisa bekerja dengan baik, bisa fokus. Aku nggak ngerti. Soalnya gini aja Mbak, aku melihat apa yang terkait Mbak ini persis kayak ucapan Erick Thohir di AFF U23 kemarin. Kita lawan Filipina penguasaan bolanya tinggi. Nah, lawan Malaysia misalnya kemarin, yang lawan Filipina kemarin 67, sekarang lawan 69. Tapi kok ngapain ngomongin possession ball gitu loh. Kan yang dilihat timnas pendukung Indonesia Under 23 kemarin kan adalah bagaimana kita bisa main baik dan bisa menang gitu loh. Oke, lawan Filipina kita menang, tapi prosesnya nggak yang kita pengen gitu loh Mbak. Nah, sedangkan Erick Thohir dengan cuman ngomong possession ball, kayak bener kata Mbak tadi, kayak mencari pembenaran atau apa gitu loh. Nggak, gini ya, possession ball itu dalam satu ini tuh penting. Tapi ini turnamen, bro. Turnamen itu kita butuh menang. Betul. Bukan butuh possession ball. Karena apa? Turnamen itu tidak beda sama misalnya kualifikasi. Kita ada home, ada away. Ini kan nggak ada. Ini kan kita round and robin,
yang main di satu tempat. Betul. Oke? That's why kita butuh menang. Gini, kemarin aku kebetulan nonton Malaysia. Ya. Nonton langsung di GBK. GBK. Jadi kita lihat dulu, kita punya position ball betul 67 sekian persen, tapi mainnya di mana? 67% itu akibat dari banyak main di lapangan sendiri, dapat bola, baru maju ke depan sedikit, ya, balik lagi ke belakang, begitu terus, gitu loh. Kita nonton gitu loh, dan ya kalau buat aku tetap support, whatever itu menang kalah seri, kita sih tetap datang ke GBK untuk support langsung timnas kita. Tapi kalau kita mau sedikit ke belakang, lihat pada saat kita lawan China, kita kalah loh, ya kan? Tapi lihat position ball-nya. Jadi position ball tidak menentukan kita menang dan kalah sebenarnya. Yeah. Position ball itu ya kita Australia waktu di lawan Jepang terakhir, apa nggak hampir 90 menit dia dikurung sama betul. Jepang. Tapi begitu dia counter attack, ya kan? Mungkin 10 menit terakhir gitu kan, counter attack dia bisa dapat 1 gol. Betul. Tetap aja yang menang Australia gitu kan judulnya, nggak menjadi apakah skor itu dilihat dari position ball, itu kan position ball hanya untuk membantu alat analisa aja, untuk menganalisa sebuah pertandingan gitu loh. Ya, soalnya saya mengcapture pernyataan Erick Thohir ini ya karena hasil yang kemarin lawan Malaysia U23 juga kan sama Filipina U23 kok malah jadi ngomongin position ball gitu. Kan yang penting bagaimana pertandingan itu benar-benar dinikmati penonton sama hasilnya bisa ya menang gitu loh, menang dengan memuaskan gitu loh. Ya, gini, sebenarnya kita juga berapa kali kan ternyata kalah. Ya. Tapi permainannya sangat menghibur. Betul. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Jadi kita itu bukan karena menang atau kalah kita hujat, terus kemudian kalau menang kita lulu kan tidak. Tapi kalau boleh jujur nih, ini sisi supporter ya, yang datang langsung ya ke GBK. Jadi dan saya sudah beli kaos jersey ya, udah beli jersey nih. Jangan nanti kalau giliran kita kritik disuruh beli jersey lagi kan. Jadi permainan kemarin sama sekali tidak menghibur. Boleh ditanya sama yang datang, baguskah? Tidak. Betul. Gitu loh. Jadi mungkin bukan cuma saya gitu ya. Coba dilihat. Aku yang perempuan aja yang mungkin, apalagi yang pada paham-paham bola lebih dalam lagi kan gitu. Kekurangan-kekurangan kita kemarin itu diperbaiki. Perbaiki pola. Ya satu pemilihan pemain. Aku nggak tahu nanti karena begitu tidak ada Arkan Fikri di tengah itu sangat terasa ya. Iya. Tengah kita agak ini. Terus kemudian ya tadi skema permainannya mau seperti apa? Jangan kelihatan. Kemarin itu kita lihat gini. Victor Detan itu kan main di wings kanan ya. Yes. Terus biasanya di situ adalah Rehan Hanan. Rehan Hanan ditarik ke belakang sedikit. Oke. Ini jadi overlap, ini ada kayak irisan gitu, mereka jadi seperti bertabrakan gitu di situ gitu loh. Karena Rehan Hanan biasa main di posisinya Victor Detan. Betul. Gitu loh. Sehingga jadi tidak efektif. Yes. Ya kita kemarin lihat ada peluang dari siapa? Yang Raven yang iniin Maulana ya, Ahmad Maulana ya. Ya, Ahmad Maulana ya. Yang kasih umpan ya sayang aja nggak bisa tereksekusi. Ada juga gitu loh ininya. Tapi ya itu tadi. Nggak jalan, skemanya tuh nggak jalan. Tapi harus juga perlu diingat juga Mbak, itu apa ya, finishing touch kita nih kadang harus sering dibenahi juga itu loh Mbak. Bukan sering harus, memang harus dibenahi. Ya, harus dibenahi. Jadi kan pola permainan yang dimainkan sekarang karena dia 4 itu tuh kan jadi centralized. Yes. Ya, jadi misalnya kayak kalau di senior misalnya oleh sentris. Atau kayak Raven misalnya, orang tuh pengennya ketujuhnya ke Raven. Jens Raven. Jadi pada saat kalau itu tidak ada skema cadangan, pada saat Raven ini ini sama lawan, misalnya Raven tidak akan bisa menang 1 lawan 2 atau 1 lawan 3 gitu loh. Begitu dia di ini nggak ada yang bantu. Aku lihat kemarin begitu. Sama kayak waktu lawan Jepang atau lawan China, begitu dia ditutup, ini nggak ada. Jadi pergerakan tanpa bola itu yang aku lihat masih belum maksimal gitu. Jadi nggak bisa keluar dari tekanan. Nah, kalau harusnya kan kalau memang itu ini ditutup, kalau ini bisa jalan, ini nggak usah pegang bola, oper aja gitu supaya teman-teman yang lain bisa ini. Tapi masalahnya pergerakan tanpa bola ini masih belum maksimal. Nggak jalan, itu tadi skemanya nggak jalan. Skemanya nggak jalan berarti ya Mbak. Nah ini
terakhir ya Mbak sebelum penutup ini. Ini kan baru-baru ini Hoki Caraka dibully abis nih sama netizen. Apalagi pacarnya ya, itu pacarnya apa istrinya ya kalau nggak salah. Aku nggak tahu lah, pokoknya diserang lah secara apa ya, bullying di sosmed gitu kan. Apa sih pesan buat netizen Mbak supaya kepada pemain-pemain ini jangan berlebihan bullying gitu loh Mbak. Oke, mengkritik is oke gitu, tapi jangan sampai bullying yang apalagi pelecehan seksual gitu loh Mbak. Mbak sebagai ibu perempuan gitu loh. Nih saya mau ini sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bukan hanya terjadi sama pacarnya Hoki ya. Sometimes kadang-kadang kita juga sering dibilang yang perempuan yang ngomongin bola tuh kadang-kadang udahlah perempuan tuh di dapur aja nonton K-pop aja. Iya. Underestimate gitu ya. Padahal belum tentu loh. Maksudnya pengetahuan bola orang yang ngomong itu lebih bagus dibandingkan si perempuan-perempuan ini. Betul. Nah, untuk teman-teman netizen ya, saya mohon dengan sangat kita mengkritik itu, tolong bedakan antara kritikan dengan ujaran kebencian. Yes. Ya, itu harusnya netizen yang cerdas itu sudah harus bisa membedakan itu. Ya, kalau Anda, ya saya mendukung loh sikap Hoki, saya mendukung karena itu bukan lagi kritikan. Itu udah hate speech. Itu udah hate speech udah pelecehan, dan pelecehan seksual dan pelecehan. Dengan seperti itu ya sekarang ginilah yang para lelaki Anda bayangkan saja kalau Anda tiba-tiba misalnya mohon maaf ya, entah itu istri Anda, entah itu pacar Anda atau itu orang tua ibu Anda yang digituin, kira-kira seperti apa? Nah itu. Jadi kita harus punya empati juga ya untuk hal-hal seperti itu karena ya bola ini nggak juga harus jadi begitu. Kita kan sepak bola itu kan pengen jadi industri yang sehat. Iya, mempersatukan lah. Iya. Orang pemain itu sometimes ada kalanya dia up and down. Iya, tidak dalam performa terbaiknya, tapi bukan berarti akhir dari segalanya. Betul. Iya kan? Tahu Ricky Kambuaya? Yes. Pernah lihat Ricky Kambuaya main di kelompok umur? Nggak pernah. Tapi sekarang gimana? Di senior, di klub bagus gak? Bagus. Ya kan? Jadi jangan underestimate juga. Kadang mereka underperform pada saat di kelompok umur, tapi di seniornya bagus. Atau kebalikannya. Betul. Ya, pernah lihat bagaimana yang dulunya bersinar di U23 atau di kelompok umur lah, sekarang di kelompok usia. Sekarang tenggelam. Jadi tidak ada yang bisa memastikan karir seorang pemain sepak bola. Betul. Kita dukung kalau pada saat mereka underperform kita tetap support, tapi kalau Anda mau masukin kritikan, mau memberikan kritik silakan. Silakan, gak ada yang melarang. Tidak. Dan itu juga harus pada saat bagus kita bilang bagus, pada saat jelek ya kita harus kasih masukan. Tetapi yang membangun gitu, bukan hate speech, apalagi sampai ke pelecehan seksual. Loh yang main bola kan hoki, bukan pacarnya atau bukan siapapun lah keluarganya atau kenapa harus sampai seperti itu. Nah ini dibutuhkan kedewasaan. Supporter juga butuh kedewasaan. Soalnya yang waktu itu juga pernah ada kan yang kasus Yance Yakob Sawyuri rasisme itu, apalagi sama aja itu. Iya. Kadang saya nggak habis pikir Mbak kayak begitu-gitu kok ada yang rasis, ada yang pelecehan seksual. Aduh, maunya apa gitu loh. Mereka kok kayak sok jagoan nanti giliran ini nangis-nangis minta maaf supaya jangan dihukum itu loh Mbak kadang. Tapi memang psikologisnya secara psikologis di sosmed itu seperti itu. Biasanya mereka berani ngomong gitu karena di dalam kehidupan nyatanya mereka nggak berani bersikap seperti itu. Betul. Dan they are nothing. Yes. Gitu loh. Di dalam kehidupannya. That's why dia salurkan itu di sosmed karena dia pikir di sosmed orang nggak ada yang tahu dia siapa, ini siapa gitu loh. Ya loser. Yes. Mbak satu lagi nih sebelum penutup. Tadi kan udah bilang sebelum penutup. Satu lagi. Ini Liga Mbak ini nggak kepengen nggak Liga Putri di Indonesia tuh berjalan Mbak? Ya jelas saja lah, tentu saja kita kan gini ya, timnas kita udah bentuk timnasnya. Putri ya. Ya kan. Sayangnya kan liganya belum. Dengan segala gini, kita mengerti dan memahami tentunya pasti ada kendala-kendala atau ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengadakan Liga Putri. Tetapi sayangnya, nah sekali lagi aku bilang, makanya sekali lagi aku mengkritik humas PSSI ya, saya nggak tahu siapa humasnya karena sampai sekarang kita nggak tahu. Biasanya Mas di apapun itu. Konon kabarnya Arya Sinulinga
Nah, aku nggak tahu ya. Jadi maksudnya di mana-mana itu selalu ada jubir. Pasti. Ya, di kepresidenan juga ada jubirnya, di instansi-instansi itu ada. Jadi nggak semua tuh harus bicara ya. Tapi aku nggak tahu siapa. Biasanya kalau di dalam organisasi sekjennya. Yes. Tapi ini kan kita nggak lihat sekjennya. Jadi malah diminta untuk tolong carikan 200 pemain putri. Dan itu dalam waktu sekian hari aja udah terkumpul. Terus tugasnya ngapain Exco kayak gitu? Enggak. Maksud saya setelah oke, dibantu sama netizen kan kita yang disuruh cari. Iya. Netizen yang suruh cari. Oke, sudah dibantu, sekarang ada terus mau diapain? Iya kan? Itu tanggapan tadi sekali lagi, tanggapan yang tidak bijak dari seorang perwakilan federasi. Betul. Gitu loh. Kalau memang masih ada kendala, tinggal jelaskan saja lah secara teknisnya. Soalnya gitu. Liga Putri itu sempat dijanjikan tahun ini jalan, lama-lama mundur setahun, terus lagi bilang 2027. Ya aku melihat di X tuh ada tim yang women's football itu yang Indonesia itu. Mana Pak janjinya? Kan setiap ada pertandingan putri kan ya, ada banner itu langsung dicopot sama orang PSSI. Itu kan sama panitia. Iya. Atau orang PSSI saya nggak tahu lah, pokoknya ngapain orang itu suara mereka, suara pemain kok Mbak gitu loh. Ya kan makanya kan kalau pemainnya sendiri yang sudah bersuara kan itu kan bukan katanya lagi. Bukan katanya lagi. Kan? Artinya mereka juga menurut. Tapi kan sekarang juga ya aku nggak tahu siapa pengganti pelatih putri. Iya. Sekarang kan Joko Susilo PLT-nya. Oke. Ya kan karena coach Mochinya udah juga dipindahin ke jadi direktur apa katanya kan. Oh ya? Iya, menurut Erick Thohir sih begitu kemarin terakhir dia bilang. Jadi PLT-nya Joko Susilo, Mochinya dipindahin kayak direktur teknik atau apa gitu loh. Kan direkturnya Indra Safri. Grassroot. Oke. Ya, I don't know lah ya, tapi intinya ya itu suara ini, dan tentu kita berharap lah Liga Putri karena kita sudah pernah ada kan. Betul, gitu. Mbak. Ya, terima kasih banyak Mbak Erika. Thank you Tio. Semoga PSSI cepat menggulirkan Liga Putri Indonesia ya kan, dan stop bullying kepada pemain sepak bola timnas Indonesia siapapun juga. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like, komen. Thank you.